Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian proyek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sigit. Dan nama saya Ahmad Dhani. Yang pertama ada konsep perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam manajemen proyek. Langkah ini berfungsi untuk menentukan arah tujuan serta strategi yang akan digunakan untuk memastikan bahwa proyek dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Proses perencanaan proyek mencakup beberapa tahap penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan proyek. Tujuan proyek harus dirumuskan secara spesifik, struktur dapat dicapai relevan dan berbatas waktu. Yang kedua ada identifikasi lingkup proyek. Lingkup proyek mendefinisikan apa saja yang termasuk dalam tujuan termasuk hasil akhir yang diharapkan serta batasan-batasan pekerjaan. Yang ketiga ada penyusunan jadwal. Menentukan aktivitas utama yang diperlukan, penyusunan urutan pekerjaan berdasarkan prioritas dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Yang keempat ada estimasi sumber daya. Mengidentifikasikan kebutuhan sumber daya yang meliputi tenaga kerja, material, peralatan, dan anggaran. Yang kelima ada manajemen risiko. Risiko proyek diidentifikasikan sejak awal dengan merancang strategi mitigasi yang dapat meminimalkan dampaknya. Selanjutnya ada pengendalian proyek. Pengendalian proyek merupakan proses untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini mencakup pengawasan terhadap jadwal, anggaran, dan kualitas pekerjaan. Berikut adalah beberapa teknik yang sering digunakan. 1. Yaitu metode jalur kritis atau Critical Path Method atau CPM. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas kritis yang memiliki pengaruh langsung pada durasi total proyek. Yang kedua ada diagram Gantt. Diagram ini memberikan representasi visual dari jadwal proyek, membantu memantau kemajuan setiap aktivitas secara real time. Yang ketiga ada EARNet, Evaluate Management atau EVM. EVM mengukur kinerja proyek berdasarkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, indikator setiap schedule performance index atau SPI, dan cost performance index atau CPI, membantu mengevaluasi apakah proyek berjalan sesuai rencana. Yang keempat ada analisis varians. Teknik ini memantau perbedaan antara rencana dan realisasi proyek. Contohnya yaitu jika biaya aktual lebih tinggi dari anggaran, analisis varians akan membantu mengidentifikasikan penyebab dan tindak koreksi yang diperlukan. Yang kelima ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas memastikan bahwa hasil pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Metode ini sering dilibatkan inspeksi dan pengujian selama berbagai tahap proyek. Selanjutnya ada evaluasi proyek. Evaluasi proyek bertujuan untuk menilai keberhasilan proyek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses evaluasi meliputi: yang satu ada evaluasi awal, dilakukan sebelum proyek dimulai untuk menilai kelayakan teknis, finansial, dan operasional. Yang kedua ada evaluasi proses, yaitu memastikan proyek berjalan sesuai rencana dengan memantau aktivitas secara rutin. Yang ketiga ada evaluasi akhir, menilai
pencapaian proyek setelah selesai termasuk apakah tujuan utama tercapai dan apakah proyek berada dalam batas waktu serta anggaran. Yang keempat ada evaluasi dampak. Mengukur dampak jangka panjang proyek terhadap organisasi, masyarakat, atau lingkungan sebagai contohnya yaitu proyek infrastruktur dapat dievaluasi berdasarkan peningkatan aksesibilitas atau manfaat ekonominya. Selanjutnya, perencanaan dan pengendalian proyek dalam studi kasus. Untuk memahami penerapan perencanaan dan pengendalian proyek, berikut adalah studi kasus pembuatan jembatan. 1. Identifikasi proyek. Proyek pembuatan jembatan penghubung antar kota. Latar belakangnya meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang kedua, penyesuaian rencana. Tujuan, jembatan sepanjang 500 meter selesai dalam 18 bulan dengan anggaran 100 miliar. Kemudian lingkup proyek, dengan desain struktur jembatan, pekerjaan fondasi, dan pengujian kualitas. Kemudian jadwal, penyelesaian desain dalam waktu 3 bulan, konstruksi dalam 12 bulan, dan pengujian dalam 3 bulan. Sumber daya, 100 tenaga kerja per hari, kemudian material utama seperti baja dan semen. Resikonya, cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman material. Selanjutnya nomor 3, implementasi dan pengendalian. Pertama, pengawasan jadwal. Diagram Gantt untuk memantau kemajuan dan metode jalur kritis, atau disebut CPM, untuk memastikan aktivitas kritis selesai tepat waktu. Selanjutnya pengawasan anggaran. Gunakan FVM untuk mengevaluasi biaya aktual versus anggaran. Kemudian yang terakhir kualitas. Lakukan inspeksi rutin dan uji material secara berkala. Selanjutnya evaluasi akhir. Proyek selesai sesuai jadwal dan anggaran. Jembatan diuji dan memenuhi standar keselamatan. Dampaknya, waktu tempuh antar kota berkurang 50% dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dengan menggunakan pendekatan ini, proyek pembuatan jembatan dapat dikelola secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. You got me misunderstood.